Basandi Kitabullah. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat dan akan berdiskusi bersama dengan salah seorang tokoh yang sangat terkenal di Sumatera Barat. Beliau adalah sosok yang sangat inspiratif dan juga kali ini beliau juga merupakan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Buya, saya izin masuk Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini pertama kalinya loh Buya saya masuk ke ruangan Buya. Alhamdulillah. Ya. Apa kabar Buya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, sekarang ini saya sudah bersama dengan Buya Haji Maigus Nasir. Beliau adalah sosok yang sangat terkenal di Sumatera Barat. Beliau adalah sosok yang sangat inspiratif dan sangat luar biasa. Dan sekarang beliau juga merupakan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat. Nah, kali ini saya akan membahas tentang adat Basandi syarak Basandi Kitabullah bersama Buya. Ya Buya? Insya Allah. Oke. Buya lagi sibuk nih Buya? Iya, walaupun hari libur. Masih Ya, tetap tapi kerja. kebetulan hari ini DPRD Provinsi Sumatera Barat sedang ada kegiatan pembahasan anggaran Oh. KUA PPAS tahun 2023. Kebetulan saya diamanahi oleh fraksi Partai Amanat Nasional menjadi salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD. Jadi sekarang, tapi saya nggak ganggu kan ya Bu? Enggak. Alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali sih Bu ya, walaupun libur tapi tetap sebagai wakil rakyat bekerja semaksimal mungkin. Alhamdulillah. Bu ya. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Insya Allah, amin. Ya. Tapi saya lihat di ruangan Bu ya ini banyak sekali foto-foto keluarga Bu ya. Saya boleh nanya nggak sih Bu ya? Iya. Makna keluarga untuk Bu ya itu apa sih? Ya, keluarga itu sesuatu yang dirindukan, Dirindukan, sesuatu yang menjadi motivasi. Justru itu kehadiran keluarga akan menentukan kehidupan kita seperti apa yang kita inginkan. Karena dia menjadi motivasi dan dia juga menjadi sesuatu yang kita rindukan. Wah, luar biasa Bu ya. Jadi Iya. perjalanan karir Bu ya ini kan sudah luar biasa sekali ya Bu ya di pemerintahan. Enggak lah. Iya Bu ya, dan semua orang juga sudah mengakuinya termasuk saya. Dan itu melatar belakangi Bu ya sampai selalu dari awalnya di Basnas Bu ya, lalu kemudian DPRD Kota Padang sampai di sini. Iya. Belum lagi mendakwah di luar ceramah dan juga sebagai salah seorang tua sile yang enggak. Nanti saya diserang orang di jalan nanti. Gimana tuh Bu ya? Ya, kebetulan memang saya sejak kelas 4 SD itu sudah aktif di tengah masyarakat. Ya. Kebetulan SD itu sudah tidak tidur di rumah orang tua. SD. Jadi saya dulu SD Impres namanya, SD Impres Nanggalo. Kemudian tinggal di sebuah kampung namanya Surau Gadang. Hari ini Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo. Di situ ada sebuah musala, dulu disebut dengan surau. Surau Kapeh namanya. Sekarang menjadi Musala Nurul Hasanah. Wah, oke. Nah, kebetulan di surau itu kita belajar mengaji, sekaligus juga diberikan pelajaran sile. Jadi saya sejak kelas 4 SD itu sudah tidur di surau. Kebetulan salah seorang guru yang mengajar mengaji itu juga seorang pendekar. Seorang pendekar sile. Bersama dengan guru-guru sile yang lain. Jadi kami yang anak mengaji ini nanti hari tertentu seperti hari Sabtu, itu khusus kita diberikan materi pelajaran sile. Jadi sejak SD. Kemudian saya tamat SD itu melanjutkan sekolah ke MTSN. MTSN di mana Bu ya? Di Gunung Pangilun. MTSN Gunung Pangilun. Gunung Pangilun. Yang sekarang dikenal dengan MTSN Model. MTSN Model, MTSN 6 kalau saya tidak salah.
Dulu namanya MTSN Gunung Pangilun. Di situ saya sekolah. Ketika saya sekolah di MTSN itu saya jadi garin masjid. Dari SMP Buya sudah jadi garin masjid pada saat itu? SD sudah tidur SD di sudah surau, tidur di surau. Dibimbing oleh guru mengaji yang juga seorang pendekar. Hari ini beliau masih hidup, namanya Pak Zainal Rajolelo. Kemudian waktu sekolah di MTSN, kita pindah ke masjid. Kita pindah masjid, di masjid sudah jadi garin masjid. Karena kita di sanawiyah itu kan diajarkan muhadarah, diajarkan agama, sehingga kita sudah bisa membantu-bantu. Kalau ustadz nggak datang, kita yang tampil. Minimal kita jadi protokol membawa acara di samping azan, membersihkan masjid dan segala macam. Itu di MTSN. Kemudian tamat MTSN, SMA, saya melanjutkan ke MAN. Tapi tidak di Padang, di Kota Baru. Oh, MAN Kota Baru, ya. MAN Kota Baru Padang Panjang, yang letaknya antara Merapi dan Singgalang. Benar. Saya sering lewat situ, ya. Kalau sudah malam minggu, itu ramai sekali orang mendaki gunung. Ya, baik mendaki Gunung Merapi maupun Singgalang. Alhamdulillah saya juga sempat ke puncak Merpati itu. Berarti Buya dulu pendaki juga waktu itu? Ya, karena kita di situ, karena ada teman-teman dari Padang yang ingin mendaki, kita dampingi. Alhamdulillah sampai ke puncak Merpati. Ke Singgalangnya kita juga alhamdulillah sampai ke Telaga Dewi namanya. Di situ 3 tahun, dan kebetulan di situ saya lebih banyak dapat binaan, dapat pendidikan, karena kebetulan saya cuma 6 bulan jadi ketua seksi di OSIS. Jadi kelas 1 saya sudah jadi ketua OSIS ya. Wow. Jadi kelas 1 itu ada persoalan di sekolah itu yang dirasakan agak cukup berat, sehingga ada ketika itu aksi demo. Demo siswa. Lalu ketua OSISnya diturunkan. Jadi siswa itu, saya ketika itu dikasih amanah oleh teman-teman jadi jubirnya. Jadi juru bicara. Jadi orasinya, kemudian menyampaikan tuntutan-tuntutan itu sampai ke urusan ke polisi. Begitu selesai sudah didapatkan kesepakatan, kebetulan ketua OSISnya berhenti. Kita langsung diangkat jadi ketua OSIS. Langsung diangkat, karena memang sudah ada kepercayaan dari jadi teman-teman. saya di sana banyak dapat binaan. Benar. Selama 3 tahun itu. Jadi kelas 1 di semester 2 sudah jadi ketua OSIS. Kelas 2 dipilih secara aklamasi jadi ketua OSIS. Lagi. Kelas 3 itu jadi ketua MPK. Lalu tamat dari situ, mahasiswa undangan ke IAIN. Alhamdulillah. Ketika sampai di Padang tidak garin masjid lagi. Apa jadinya? Garin sekolah. Saya tidur di sekolah ya. Tidur di sekolah. Jadi tahun 86 kuliah di Fakultas Syariah IAIN Membonjol Padang. Lalu diajak oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah di Nanggalo. Kebetulan keluarga saya, ayah dan ibu saya itu aktif di Muhammadiyah. Lalu sahabat-sahabat beliau mengajak, Gus, yuk kita gabung di Muhammadiyah, kita gabung di sekolah. Saya waktu itu baru semester 1 tahun 86, usia baru 19 tahun. Kemudian saya dikasih tugas nggak jadi guru, ngajar. Jadi guru. Makanya saya berawal tuh dari guru saya. Dari guru. Dan itu masih pada masa kuliah. Kuliah, usia baru 19 tahun. Wow, nah, 19 tahun jadi guru di SMP Muhammadiyah 6 namanya. SMP Muhammadiyah 6 Padang, di Nanggalo, tempatnya di Kelurahan Kampung Olo, yang hari ini dikenal dengan Simpang Tinju itu, dekat situ itu. Benar. Kemudian 2 tahun saya jadi guru, dikasih kepercayaan menjadi wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah. Itu usia saya baru 21 tahun. Memimpin sekolah dengan guru waktu itu 37 orang yang sudah sangat senior-senior sekali. Kemudian sampai mengajar 4 sekolah.
di lingkungan Muhammadiyah Aisyah. Jadi pernah jadi guru SMP Muhammadiyah 6, kemudian SMA Muhammadiyah 3, kemudian SMP Muhammadiyah 7 dan SPK Aisyah. Nah, dari situ saya kemudian di samping jadi guru berdakwah. Karena hobi juga. Hobi sejak dari sanawiyah tadi mulai. Jadi dari sanawiyah dari SMP itu sudah berdakwah. Iya, akhirnya diajak terus sampai mengurus organisasi, mulai dari sekretaris Muhammadiyah cabang Nanggalo, kemudian jadi ketua pemuda Muhammadiyah, sampai menjadi sekretaris pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat, kemudian di KNPI provinsi, sampai tahun 98. Saya waktu kuliah itu tidak selesai di IAIN-nya. Lalu gimana? Tahun 98 dia pindah kemana? Jadi gini, jadi sebelum reformasi saya sudah kuliah di STQ PGRI, di STQ PGRI Sumatera Barat. Jadi kenapa kuliahnya nggak selesai di IAIN itu? Karena saya harus menghadapi satu dari dua pilihan. Apa itu, Bu ya? Berhenti mengajar, khusus kuliah, atau mengajar tapi berhenti kuliah. Tapi harus ya sementara istirahat kuliah. Gitu. Kondisi waktu itu menuntut saya harus istirahat di kuliah. Kondisi menuntut itu. Ya, akhirnya dilihat oleh salah seorang pengurus yayasan di Muhammadiyah, Majelis Pendidikan namanya, almarhum beliau sekarang Pak Mahyudin. Lalu dia panggil saya, "Maygus, Bapak lihat kamu hobi jadi guru. Justru itu sebaiknya kuliah yuk di STKIP." Beliau tawarkan waktu itu. Kebetulan di STKIP itu ada kuliah sore dari jam 4 sampai jam 9 malam. Kampusnya waktu itu di Sudirman di SMA PGRI 1 itu. Karena pagi kita jadi guru, siang jadi guru sampai sore. Lalu akhirnya memang kuliah harus kita lakukan, makanya dipilihlah pindah kuliah ke STQ. Akhirnya menjadi sarjana pendidikan. Ulang dari awal. Ya? Tahun 98 itu saya masih mahasiswa STQ PGRI Sumatera Barat. Ikutlah bersama mahasiswa dan adik-adik ketika itu, kan saya sudah senior juga karena sudah dari IAIN sebelumnya. Ikutlah bersama mahasiswa lain menyuarakan reformasi, bersama mahasiswa menyuarakan tuntutan-tuntutan rakyat melalui gerakan reformasi itu. Sampai akhirnya tahun 98 Muhammadiyah merekomendasikan agar tokoh-tokoh Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah membikin partai. Sehingga Pak Amir Rais mengundurkan diri dari ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, lalu dikasih amanah untuk mendirikan partai politik bersama tokoh-tokoh yang lainnya, yang ketika itu melahirkan Partai Amanat Nasional. Saya sebagai kader di tingkat bawah, yang ketika itu adalah wakil sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Padang. Sebagai kader Muhammadiyah di Kota Padang bersama tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lainnya, ikutlah mendirikan Partai Amanat Nasional. Wah, dari situ ceritanya ya Pak. Ya, jadi memang dari kecil sudah di tengah-tengah masyarakat. Udah hobi, udah senang lah. Ya. Lalu itu kan dari kecil ya Bu ya. Orang tua sendiri ngelihat Buya seperti itu pada saat itu bagaimana? Kebetulan memang ayah dan ibu saya juga orang yang suka dengan kegiatan sosial. Ayah saya itu aktif di Muhammadiyah. Kemudian ibu saya ikut juga membantu ibu-ibu Aisyah mengurus panti asuhan. Bahkan waktu saya kecil itu sering dibawa ke panti. Di panti asuhan ada panti asuhan Aisyah namanya. Jadi artinya orang tua sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Kita disupport sekali, kita didorong. Bahkan ada tokoh-tokoh yang lain yang memberikan kita semangat, termasuk orang-orang tua di lingkungan kita itu mendorong seluruhnya.
Karena mungkin orang-orang di lingkungan itu sudah melihat Buya dari kecil adalah sosok yang terjun ke masyarakat. Berbakat sebetulnya, berbakat ya. Dalam kegiatan masyarakat sehingga didukung oleh baik yang tua-tua ataupun yang muda-muda, yang senior dari kita memberikan dorongan, dukungan dan semangat. Iya. Lalu berdakwah sambil memikirkan bagaimana nasib rakyat. Nah, itu yang saya lihat dari Buya itu gimana sih Buya? Gimana perasaannya dan gimana sih melakukannya? Saya itu lahir dari keluarga yang kurang mampu saya. Ayah saya petani, ibu saya itu membantu ayah saya itu membesarkan 6 orang anaknya. Ibu saya kadang ikut bersama ayah saya itu bertani, sawah, ladang. Kemudian di samping itu membantu jualan kue. Jadi saya waktu kecil itu dengan kakak-kakak saya itu sebelum pergi sekolah, kami jualan kue. Tapi semangat untuk maju, semangat untuk merubah kehidupan itu sebagaimana dikatakan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu. Alhamdulillah motivasi yang diberikan oleh ayah, kemudian bagaimana ayah dan ibu kami panggil abah, kami panggil ama, mendidik kami itu dengan agama, mendidik kami dengan semangat kebersamaan. Alhamdulillah anak-anak beliau, kami 6 orang bersaudara itu, alhamdulillah dalam pandangan kami cukup berhasil. Ada kakak saya yang jadi guru sampai pendidikan S2, kemudian saya, kemudian adik saya Faisal Nasir yang hari ini di DPRD Kota Padang. Ada adik saya yang paling kecil, Atos, hari ini juga salah seorang kepala bidang di Pemko Padang. Itu karena memang didikan. Saya terinspirasi oleh pengalaman hidup. Kemudian saya sekolah agama, juga menemukan satu ayat yang selalu saya jadikan motivasi untuk berbuat. Apa itu Bu ya? Di mana Allah mengatakan kepada kita dalam Al-Quran itu bahwa telah datang kepadamu seorang Rasul, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul yang tidak kuat melihat penderitaanmu. Jadi Nabi Muhammad itu dulu hadir di tanah Makkah itu, di mana dia menemukan masyarakat yang sangat memprihatinkan yang disebut dengan zaman jahiliyah itu. Baik dari segi ekonomi, dari segi sosial yang jauh dari nilai-nilai dan norma-norma, ataupun dari segi ideologi, tauhid atau akidah. Ini yang mendasarinya. Saya yang hidup di lingkungan kehidupan yang sangat terbatas, kemudian saya mengajar jadi guru, menemukan anak-anak yang rata-rata ekonominya juga berada di bawah garis, sehingga ketika itu mendoronglah, makanya saya ikut di reformasi bersama-sama dengan tokoh-tokoh reformasi, ingin untuk melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat. Karena ada 3 pesan di sana. Yang pertama, Allah tidak kuat melihat penderitaan. Berarti penderitaan bisa saja dari segi ekonomi, penderitaan bisa saja dari segi sosial, lingkungan dan segala macam, karena tidak ada aturan-aturan regulasi yang bisa melindungi mereka. Lalu yang kedua, adanya kondisi di mana umat jauh dari keimanan, jauh dari ketakwaan. Kemudian yang ketiga, pesan di sana itu adalah agar kita ini saling untuk menjaga silaturahim, menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. 3 itu pesan yang saya tangkap. Justru itu kita perlu bagaimana menyikapi itu. Nah, kalau kita tidak masuk ke dalam sistem pemerintahan, tentu kita, istilah orang Minang, lebih kepada si bisu barasihan.
tarasolai, tak sampaian ninda, tak katuan ninda gitu. Sehingga dia tidak produktif, dia tidak efektif. Nah, makanya pada tahun 98 terjadi reformasi, 99 saya ikut mendirikan partai politik di Kota Padang, yaitu Partai Amanat Nasional. Kemudian alhamdulillah Allah antarkan menjadi anggota DPR, kemudian bahkan di luar pikiran, bayangan saya sama sekali diantarkan jadi ketua DPR. Nah, salah satu produk yang bisa kita lakukan, satu diantaranya yang hari ini masih dinikmati, yaitu Perda nomor 6 tahun 2003. Di mana ketika itu ditemukan di Kota Padang, 65% anak tidak bisa membaca Al-Quran. 65%. 65% anak tidak bisa tulis baca Al-Quran. Nah, sehingga ketika itu adalah program, mulai dari program percepatan pengentasan buta huruf Al-Quran itu, mulai namanya dari SD plus Al-Quran. Artinya anak-anak pagi belajar sekolah, nanti sudah zuhur sampai jam 3, mereka belajar ngaji di sekolah. Belajar ngaji di sekolah. Itu program yang pertama waktu itu, yang waktu itu wali kotanya Pak Zuhair Rais. Tetapi tidak cukup kita melihat itu. Akhirnya sepakatlah anggota DPR bersama-sama kita perlu ada regulasi, ada payung hukum untuk bagaimana mempercepat anak-anak ini bisa baca Al-Quran. Sepakatlah perda inisiatif dari DPRD yang akhirnya menerbitkan Perda nomor 6 tahun 2003 yang sampai hari ini anak-anak wajib, anak-anak tamat SD masuk SMP wajib pandai tulis baca Al-Quran. Sehingga dengan demikian hari ini tidak ada lagi anak-anak yang tidak ngaji. Nah, tinggal lagi bagaimana penguatan. Nah, itu contoh. Jadi kalau kita tidak ada di dalam sistem, apa yang bisa kita lakukan? Tapi ketika kita ada di dalamnya, itu satu. Yang kedua, tidak cukup hanya sebatas ada di dalam sistem kepemerintahan. Lalu apa lagi yang makanya sebagai saya dibesarkan oleh masyarakat, karena saya sejak kecil sudah berada di lingkungan masyarakat, dan yang membesarkan saya juga masyarakat, apakah melalui jamaah dan lain-lain, justru itu dakwah tidak boleh berhenti. Karena melalui dakwah kita bisa mendengar, menerima. Jadi dakwah itu tidak selalu mesti kita mencerahkan orang, tapi ketika kita mencoba mengemas dakwah itu, bukan tidak mungkin kita juga mendapatkan pencerahan. Ketika saya datang ke masjid ceramah, nanti habis selesai ceramah, Ustadz, sebentar Ustadz, kau Ustadz sebagai anggota dewan, kami ada menyampaikan. Nah, jadi ada media terus. Ada media, kenapa? Yang harus kita sikapi di DPR itu kan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, maka dakwah itu menjadi di samping kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, kita juga mendengar apa yang media kan tidak mesti dengan reses saja, tidak mesti dengan pertemuan-pertemuan formal gitu. Tapi itu yang lebih efektif. Nah, justru itu kita tetap sebagai seorang yang dibesarkan oleh umat, yang dibesarkan oleh jamaah, tetap menjaga eksistensi sehingga kegiatan dakwah tetap kita jalankan. Luar biasa Bu ya. Saya mendengar semuanya, saya merasa benar-benar terinspirasi dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jika seandainya ada orang lain yang seperti Buya bisa punya banyak yang lain lebih hebat dari saya. Yang lain lebih banyak hebat ya. Tetapi ini sampai hari ini yang menjadi motivasi. Justru itu saya ketika berhenti jadi ketua DPR, saya tidak pernah merasa patah arang. Bahkan memang saya berhenti itu bukan berhenti, memang saya melihat ya mungkin saya harus istirahat. Sehingga ketika itu alhamdulillah Wali Kota Pak Fauzi Bahar memiliki semangat membangun program keagamaan yang luar biasa. Nah, di situ saya lebih berperan lagi. Jadi tidak hanya di DPR kan ketika itu, sehingga di bawah kepemimpinan beliau saya dikasih amanah bersama beberapa pakar agama, ada Pak Salmadanis, ada Pak Duski Samad, dan dari UNAN juga kita melahirkan Badan Amil Zakat. Waktu itu disebut dengan Basda. Basda sekarang sudah menjadi Basnas. Di mana periode kita waktu itu alhamdulillah dari 75 juta per tahun
terakhir kita tinggalkan 19, sekian miliar. Nah, kemudian ketika itu kita hanya berkantor, kita dapati kantor pertama itu di Nurul Iman hanya dengan meja setengah biro. Alhamdulillah periode kita waktu itu terakhir membangun gedung Basnas yang di bypass itu, yang hari ini masih juga bisa dinikmati. Jadi artinya saya mencoba tidak ada istilah pensiun, tidak ada istilah berhenti dalam melakukan sesuatu dengan moto kerjakan apa yang bisa dikerjakan selama itu benar. Kebenaran ada di hatimu. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan selama itu benar. Kebenaran ada di hatimu. Wah, moto yang kedua, sedikit lebih baik daripada tidak. Kalau ada yang lebih baik, kenapa? Tidak. Itu saja yang saya jalani. Jadi tidak perlu bagaimana begini, bagaimana pendapat segala macam. Kalau itu kita anggap baik, kita kerjakan. Sekecil apapun asal itu baik, kenapa tidak? Tapi kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak? Itu jadi artinya ya sesuailah dengan potensi yang ada pada kita, sehingga yang penting kita bisa bermanfaat walaupun sedikit. Luar biasa. Nah, ada lagi nih satu yang pengen Tasya bahas sama Buya, sesuatu yang sekarang itu sudah hampir terlupakan di masyarakat, tentang adat basandi syarak basandi Kitabullah. Iya. Tapi kita pending dulu sebentar Bu ya, karena kita akan lanjut di segmen berikutnya. Oke. Ya pemirsa Parlemen Sumbar, saat ini kita masih bersama dengan Buya Haji Maigos Nasir dan kita akan membahas mengenai adat basandi syarak basandi Kitabullah, Buya. Nah, sebenarnya Buya, dari dasar awal sekali adat basandi syarak basandi Kitabullah itu apa sebenarnya maknanya, Buya? Kalau dalam Al-Qur'an kan sudah jelas sebagai sunatullah, fitrah manusia ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, aku ciptakan kalian dari seorang perempuan dan seorang laki-laki, dan daripadanya kalian diciptakan bersuku dan berbangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Jadi budaya itu sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi fitrah bagi manusia. Maka ada filosofi lain di Minangkabau itu, lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain nagari. Artinya setiap daerah itu punya budaya tersendiri, punya kearifan lokal kalau bahasa orang sekarangnya. Dan itu gunanya apa? Untuk memudahkan kita mengenal. Makanya ada ilmu antropologi, ilmu tentang manusia, ilmu tentang budaya, ilmu tentang karakter dan segala macam. Oleh sebab itu kita Sumatera Barat memiliki budaya yang dijunjung tinggi jauh sebelum Indonesia merdeka. Budaya kita. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kita sudah mengenal yang namanya adat basandi syarak basandi Kitabullah. Artinya apa? Adat yang kita miliki itu, budaya yang kita junjung tinggi itu, dia merupakan nilai-nilai yang sejalan dengan agama. Makanya adat basandi syarak basandi. Sandi itu kan tempat kedudukan, tempat pendasinya itu. Nah, jadi adat basandi syarak artinya budaya yang kita junjung tinggi, yang kita sepakati itu, dasarnya itu adalah syarak. Syarak itu yang menjadi ruh di dalam budaya yang disebut dengan budaya orang Minang itu, atau budaya orang Sumatera Barat. Lalu ruh tersebut berdasarkan kepada Kitabullah. Pada Kitabullah, kepada Kitabullah. Jadi adat basandi syarak basandi Kitabullah. Justru itu apa itu?
Al-Quran. Apa itu Islam? Nah, makanya di Minangkabau antara adat dan agama itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. terpisahkan. Nah, itu. Lalu bagaimana masyarakat di zaman sekarang itu menyikapi hal tersebut, Buya? Karena saya sendiri itu kadang-kadang masih bingung ketika orang bilang, oh adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Berarti kalau Minang itu Islam sekali atau seperti apa itu, Buya? Jadi hari ini apakah masih relevan atau masih dijunjung tinggi atau masih dihargai? Yang namanya adat dan budaya, filosofinya ndak dibubui ndak mati, dibubui ndak layu, dianjak ndak mati. Dibubui ndak layu, dianjak ndak mati. Artinya dia akan tetap eksis. Dia akan tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun juga. Kenapa? Karena ini nilai. Dia tidak ada di dalam pasal demi pasal, nggak ada. Benar. Karena hukum adat itu adalah hukum yang tak tertulis. Tapi kekuatannya di mana? Kekuatannya pada masyarakat hukum adatnya itu. Masyarakat yang berada di lingkungannya itu yang menjunjung tinggi. Yang menjunjung tinggi, yang menghormati, yang menghargai nilai-nilai adat itu. Nah, tinggal jadi persoalan bagaimana terhadap masyarakat adat itu. Masyarakat adat itu. Justru itu kita di Sumatera Barat, adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah itu menjadi salah satu program, menjadi salah satu kegiatan, menjadi salah satu agenda dan itu masuk di dalam program pemerintah. Program pemerintah. Itu termasuk sekarang Pak Mahyaldi dan Audi, di mana adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah itu menjadi program unggulannya. Program unggulannya. Dan sekarang kita menjadikan Masjid Raya itu sebagai ikonnya. Oh, begitu ya. Ikonnya. Jadi Masjid Raya Sumatera Barat sebagai masjid yang arsitekturnya terbaik dunia, 10 terbaik dunia itu masuk itu. Kalau orang kenal dengan filosofi tentang Masjid Raya Sumatera Barat itu orang akan terkagum. Tapi kalau orang sekedar melihat, dia nggak tahu, maka pandangnya sederhana. Padahal itu Masjid Raya Sumatera Barat itu filosofinya luar biasa itu. Luar biasa. Nilainya luar biasa, termasuk arsitek konstruksinya. Menurut Tasa itu rumah Bagonjong atau apa itu? Pasti melihat itu kalau dari sudut sisi yang lain itu seperti rumah Minang. Rumah Minang. Rumah Bagonjong. Sebetulnya tidak. Lalu apa? Itu tidak. Bu, ya? Jadi di mana keunggulannya? Itu bukan rumah Bagonjong. Lalu? Tapi itu melambangkan sorbannya Rasulullah. Sorban Rasulullah. Ketika meletakkan batu Hajar Aswad. Apa nilainya? Di situ ada nilai pemersatu. Nilai pemersatu. Mungkin pernah dengar peristiwa lepasnya batu Hajar Aswad dari Ka'bah. Iya, pernah. Kemudian terjadi perdebatan antara suku-suku yang ada di Makkah itu. Siapa yang akan meletakkan seperti yang meletakkan, menaruhnya kembali. Nah, kemudian datang kepada Rasul, lalu Rasul bilang yang berhak meletakkan siapa orang yang pertama masuk masjid. Ternyata begitu pagi dilihat sudah ada yang dalam masjid. Ternyata yang dalam masjid itu adalah Rasulullah. Maka Rasulullah lah yang diberi kewenangan. Tapi Rasulullah itu hebatnya, arif dan bijaknya. Dia nggak mau sendiri. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Kemudian Rasulullah membuka sorbannya, lalu dibentang sorbannya itu, diambillah batu Hajar Aswad, ditaruh di atasnya, di tengahnya. Kemudian pemangku-pemangku adat, tokoh-tokoh kafir Quraisy diminta memegang masing-masing sudut. Diangkat. Lihat itu. Kan lalu apa namanya? Itu alasan kenapa bentuknya bahasa kampung Maladuang. Karena ada benda yang ada benda di tengah kain sorban. Iya, coba deh perhatikan itu. Perhatikan itu. Bukan rumah gonjong seperti rumah gonjong Minang itu. Iya. Kalau kasih lihat dari bawah, itu dari sudut-sudut itu kayak rumah gadang. Itu yang menarik. Apa artinya di sana itu ada pemersatu. Orang Minang itu yang pertama.
Jadi orang Minang itu orang yang cinta persatuan. Cinta persatuan. Orang yang cinta perdamaian sebagaimana Islam mengajarkan Bagaimana persatuan. cinta persatuan, perdamaian, perbedaan. Iya, makanya Islam mengajarkan seperti itu. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kamu seperti orang bermusuhan. Jangan kamu bermusuhan seperti orang bermusuhan, saya tidak boleh. Makanya di Minangkabau, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tabang basi tumpu, inggok mancakam. Ditinggal mama, cari mama. Jadi media, nah sekarang ikonnya itu dilambangkan dengan masjid, yaitu Masjid Raya Sumatera Barat itu. Nah, belum lagi estetikanya ya, estetika. Tapi yang kita ambil, yang kita tangkap bagaimana masjid sebagai pemersatu, dan itu menjadi kekuatan di ranah Minang. Saciok Bayam Sadan Ciang Babasi. Yang kedua di sana itu juga sekarang sudah berdiri kantor Lembaga Kerapatan Adat. Di situ Lembaga Kerapatan Adat. LKAM. Kan ada itu yang bergonjong. Itu yang bangunan bergonjong. Rumah adat orang Minang bergonjong di belakang masjid itu. Jadi ini sebenarnya jadi orang-orang yang awalnya tidak tahu pun di luar Sumatera Barat akhirnya jadi tahu ternyata maknanya. Jadi di sana nanti bukan nanti lagi, sekarang sudah ada kantor Lembaga Kerapatan Adat, kemudian juga sudah ada kantor Bundokanduang. Bundokanduang, dan itu bagian dari budaya, bagian bagaimana di dalam Islam memuliakan ibu. Di Minangkabau kita mengenal dengan istilah Bundokanduang itu. Nah, ke depan insya Allah juga akan dibangun di sana pusat kuliner Minang. Jadi nanti tidak susah-susah mencari lambang tapai. Di Masjid Raya Sumbar sudah ada. Sate, di situ nanti akan ada. Jadi akan ada juga nanti kegiatan-kegiatan ekonomi yang dibangun di situ, sehingga Masjid Raya Sumatera Barat itu menjadi destinasi wisata religi. Sekarang alhamdulillah kita sangat senang menjadi orang Minang, menjadi warga Kota Padang khususnya. Kenapa? Karena hari ini Kota Padang itu di dalam mindset orang, dalam pikiran orang sudah sangat berubah. Di mana ke Padang melihat Masjid Raya, ke Padang Masjid Al-Hakim, dan banyak lagi ada Masjid Baitur Rahmah dan segala macam. Jadi orang sekarang ini kesannya sudah menjadi kesan Sumbar itu ada masjid-masjid yang harus dituju di situ. Itulah yang menjadi budaya Minang. Nagari Babalai Bamusaji. Nagari Babalai Bamusaji. Balai itu tempat-tempat pertemuan, tempat-tempat kegiatan musyawarah. Balai juga punya makna pasar. Kama itu ke balai. Balai tempat orang berkumpul. Gitu. Tapi di setiap balai ada masjid. Maka nagari di Sumatera Barat, nagari itu ada balai, ada musaji. Jadi setiap nagari itu pun musaji. Suku Basurau. Suku Basurau. Nagari Babalai Bamusaji, suku Basurau. Basurau. Surau tampe pembinaan itu. Disitulah mengajarkan anak keponakannya mengaji. Disitulah diajarkan anak keponakannya basile dan segala macam. Itu di surau. Justru itu tantangan zaman ternyata tidak menghilangkan, dan ternyata hari ini mendapat dukungan yang luar biasa. Apalagi kalau dilihat Sumatera Barat ini kan daerah yang oleh Allah dianugerahkan alam dan budaya. Benar. Kita tidak punya emas, kita tidak punya tambang minyak, tetapi kita dikasih potensi yang sebetulnya tidak kalah juga oleh minyak dan tidak kalah juga oleh tambang-tambang itu. Apa itu? Itulah yang disebut dengan keindahan alam dan budayanya. Keindahan alam. Hari ini orang kemana-mana refreshing. Hari ini orang mencari tempat-tempat hiburan. Benar. Hari ini orang mencari tempat-tempat wisata. Nah, Sumatera Barat ini tidak kalah. Sebetulnya kalau kita jujur, destinasi wisata Sumatera Barat dari segi alam dan budayanya itu tidak ada tandingannya. Benar, tidak ada tandingan. Tinggal pengelolaannya aja. Tinggal lagi bagaimana ke depan ini sikap mental. Mentalitas, sehingga apa yang menjadi filosofi adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu, kita kan Islam. Iya, benar. Bagaimana menyambut tamu. Itu kan diajarkan dalam Dari Islam. Iyalah. Bagaimana menyambut tamu. Menyambut tamu, bagaimana menghormati tamu, bagaimana menghormati orang tua.
kemudian ada filosofinya, condong mato kanan ranca. rancak, condong salero kanan lama. Itu kan nilai-nilai. Itu nilai. Kalau dalam keluarga disebutkan oleh Rasul, baiti jannati, rumah tanggaku, rumahku adalah sorga. Kenapa tidak negeriku adalah sorgaku? Sehingga orang tempat ini menjadi menyenangkan. Nah, semangat ini mungkin bagaimana membangkitkan nilai-nilai itu kembali. Jadi ABS-SBK tidak lagi sebatas slogan, tidak lagi sebatas yang dibaca dan disebut, tapi ke depan itu mungkin yang paling penting bagaimana ABS-SBK menjadi perilaku yang menjadi kebiasaan masyarakat. Nah, kenapa? Baik dari segi adat maupun dari segi agama itu sudah sangat jelas. Iya. Nah, kalau ini yang sudah bisa dibangun dan hari ini secara fisik kita juga sudah punya benteng untuk mempertahankan ABS-SBK itu dengan ada bangunan Masjid Raya Sumatera Barat, ada bangunan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, bangunan Bagonjong Bondo Kanduang, dan nanti akan ada lagi bangunan-bangunan yang mengkhaskan kepada nilai-nilai adat dan budaya itu, maka secara fisik sudah. Dan ini kan semacam dukungan, dorongan dari pemerintah, baik pemerintah dalam tanda kutip kepala daerah maupun kita di DPR. Nah, DPR sangat konsen itu dan sangat memberikan dorongan dan dukungan kepada pemerintah untuk mengembangkan dan melestarikan. Alhamdulillah sudah dengar atau belum? Apa belum, Bu ya? Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat. Sekarang sudah ditetapkan. Di mana dalam Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat itu disebutkan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah merupakan identitas masyarakat Sumatera Barat. Nah, jadi itu sudah sudah 3 itu. Secara bukti fisik sudah ada nih. Ini dikembangkan terus, ada masjidnya, ada rumah adatnya, ada pelestarian budayanya. Kemudian secara regulasi itu kita sudah dipayungi oleh undang-undang di mana Sumatera Barat itu identitasnya, ciri khasnya ABS-SBK itu tertuang dalam undang-undang. Lalu yang ketiga, sampai hari ini kita Sumatera Barat masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai itu. Sehingga insya Allah ke depan ya insya Allah ABS-SBK akan tetap menjadi kekuatan untuk Sumatera Barat. Baik, Bu ya, luar biasa. Tapi seperti itu. Baik dari segi pariwisata kita juga harus meningkatkan bahwa memanggil orang-orang untuk melihat bagaimana si ABS-SBK di Sumatera Barat. Namun kita kan masih ada permasalahan di masyarakat ini nih, Bu ya. Apa itu? Bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu dari 5 terbesar LGBT di Indonesia. Yang mana itu adalah hal yang sangat bertolak belakang sekali dengan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Lalu juga apakah dengan mendatangkan banyaknya wisatawan ke Sumatera Barat itu, bukankah itu jadinya sedikit membuat adanya akulturasi budaya kemudian nanti seperti apa? Itu yang harus diluruskan pemahamannya. Nah, seperti apa itu, Bu ya? Orang datang bukan membawa, tapi orang datang mencari. Kalau orang melakukan kunjungan, dia mencari sesuatu yang belum pernah dia lihat. Dia mencari sesuatu yang belum pernah dia temukan. Justru itu, 2 kekuatan alam dan budaya tadi, itulah yang dicari orang. Jadi orang datang dari Eropa, orang datang dari mana-mana itu, dia ingin melihat seperti apa budayanya Minang. Oleh sebab itu, antisipasinya apa? Ketika orang masuk ke Sumatera Barat, seharusnya mulai dari begitu orang sampai di Bandara Internasional Minangkabau itu sudah disampaikan kepada mereka. Apa yang disampaikan kepada mereka? Apa itu? Anda selamat datang, Anda di ranah Minang. Anda berada di kawasan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Kita gambarkan. Kalau perlu dikasih dia di bandara itu. Pada saat baru datang, kalau yang datang perempuan dikasih selendang. Ya, kalau yang datang itu laki-laki dikasih kain sarung itu, namanya. Ini menggambarkan bahwa ini nilai seorang perempuan di Minang. Dibikin itu. Apa bedanya di Bali?
Tapi siapa yang tidak datang ke Bali? yang dilihat adalah budaya Bali itu. Kita kan persoalan budaya. Iya. Itu yang saya katakan tadi. Di Bali itu ada budaya, jangan dilihat orang bertelanjangnya di situ. Orang-orang turis itu mencari ada semacam budaya yang ada di Bali itu. Dan hanya Dan ada di itu Bali. dibikin program. Ya, Sehingga ada bulan ini programnya ini, bulan ini programnya ini, dan segala macam. Kebetulan saja memang budaya Bali, keyakinan orang Bali tidak mengharamkan seperti kita mengharamkan aurat. Oke. Karena aurat dalam pandangan kita umat Islam berbeda dengan aurat dalam pemahaman mereka orang Bali. agama yang berbeda. Sehingga dia sediakan saja tempat di pantai dan segala macam. Tetapi tidak mesti seperti itu juga dalam pandangan turis itu. Tidak mesti seperti itu juga. Karena ada turis, ternyata hasil penelitian yang pernah saya baca, 70% Ya, para turis itu mencari budaya. benar. Iya, kenapa tidak itu yang kita sungguhkan? Hari ini problemnya menurut saya bukan persoalan fasilitas orang sesuai dengan budaya Barat, tidak. Lalu kenapa? Apa permasalahan yang membuat masyarakat ini tidak sesuai lagi dengan ABSSBK itu? Bu ya? Ternyata kan bukan karena turis. Bukan karena Ah, turis. kan, Ternyata bukan karena turis ya? kan? Saya tanya, apakah orang hari ini tidak paham karena turis? Kan tidak. Tidak. Karena proses. Proses. Iya, proses. Mulai dari proses rumah tangga, proses di sekolah, proses di lingkungan. Coba kalau yang 3 komponen tadi bersinergi untuk mempertahankan nilai-nilai adat pasani sarak pasani kitabullah tadi. Itu yang saya katakan. Iya. Dalam keluarga, bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang ibu, kemudian di atasnya ada kaum, ada ninik mama namanya, Iya. ada mama, ada ninik mama, lalu kaum tadi punya wadah, ada surau namanya. Hari ini surau itu sudah satu lagi, sudah sangat banyak surau itu. Benar. Tinggal lagi memotivasi dan mendorong anak keponakannya untuk belajar datang agama. Tapi ini yang jadi persoalan terjadi hari ini, nilai-nilai itu sudah mulai, semangat itu sudah mulai menurun, ya. mulai menurun. Yang kedua di sekolah. Di sekolah itu harus ditanamkan juga ada kearifan lokal. Ya, Dulu ada kurikulum 13. Nah, kurikulum 13, sebelum kurikulum 13 itu ada namanya muatan lokal. Dulu ada Ada mata pelajaran sekolah budaya alam Minangkabau. BAM, budaya Saya dulu alam, sekolah ya budaya ada. alam Minangkabau. Tapi sekarang nggak ada. Karena dipengaruhi oleh kurikulum nasional. nasional, ya. Ada orang Minang menyampaikan, saya sampai balai anak rajo lalu juo. Sesempit-sempit apapun waktu di sekolah itu, maka sekolah dengan kearifan lokalnya harus dibangun. Harus tetap dibangun. Walaupun sudah ada kurikulum Minimal nasional. pada ekstrakurikuler. Benar. Dalam kurikulum ekstrakurikuler itulah yang harus ditanamkan kearifan lokal tadi. Oke, baik. Baru sampai ke masyarakat. Di masyarakat ada itu balai bamusaji. Balainya itu dihidupkan lagi. Ada tapian tempat bermain, ada gelanggang, ada surau, ada gelang. Ini unsur-unsur itu yang harus dihidupkan lagi. Oke. Justru itu semangat 3 komponen ini. Bagaimana menyemangati dalam keluarga, seorang ayah dan ibu, kemudian mama keponakan, kemudian bakari perkerabat, itu dimunculkan lagi. Benar. Kemudian yang kedua di sekolah, jangan sampai hilang pelajaran kearifan lokal itu, walaupun kurikulum nasional sangat padat, sehingga tidak minimal pada ekstrakurikuler. Bagaimana? Lalu yang ketiga di tengah-tengah masyarakat. Unsur-unsur masyarakat tadi itulah ada tokoh agamanya, ada tokoh adatnya, ada tokoh pemerintahannya. Ini yang disebut dengan tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilir. Ketika ini mengkristal, bersinergi, apa yang tidak? Oke, benar Bu ya. Nah, kita akan diskusi lagi nih sedikit lagi setelah ini mengenai apa ide-ide dan gagasan-gagasan Buya rasanya yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan lagi ABSSBK di Sumatera Barat ini. Sesaat lagi pemirsa. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Irmi Natasha. Kita masih di Parlemen Sumbar membahas masalah ABSSBK bersama dengan Buya.
Nih, Tasya mau bertanya nih terakhir Buya, apa pesan-pesan Buya kepada generasi muda kita khususnya di Sumatera Barat sekarang untuk kembali lagi menyadarkan di diri sendiri bahwa kita itu adalah masyarakat berbudaya, beragama, mulai dari keluarga yang paling mendasar itu bagaimana Buya? Ya, yang pertama saya tidak melihat pemudanya dulu. Oke. Kunci yang pertama itu rumah tangga, keluarga. Oleh sebab itu ke depan para orang tua tidak cukup sekedar memberi makan anak atau menyerahkan anak sekolah, tapi tetap menjadi sebuah tanggung jawab mendidik dan menanamkan nilai-nilai itu. Saya jujur, nama saya di ijazah tidak ada pakai Nasir. Ijazah saya hanya Maigus. Tapi ayah saya idola bagi saya. Beliau jadi imam bagi kami kalau hari hujan tidak bisa ke masjid, beliau jadi imam di rumah. Pagi-pagi kami dibangunkan, kami dikasih tugas. Kalau yang perempuan ada yang tugasnya mencuci piring, kemudian mencuci pakaian, menyapu, dan memang dididik, ditanamkan nilai dan tanggung jawab. Justru itu seorang ayah dan ibu memang harus menjadi tauladan. Nah, begitu juga saya merasakan ibu saya itu seorang yang tidak pernah mengeluh dalam kondisi apapun. Dan ini yang kita jadikan sebuah penguatan. Maka saya menambah nama saya itu karena saya menemukan idola dalam rumah, menemukan idola dalam keluarga, sosok seorang ayah dan ibu itu. Tapi kita kan nasab itu kan ayah, makanya Maigus Nasir. Tidak bisa dikasih lagi Maigus Nasir dan Nurlela, kan nggak bisa, tapi itu contoh. Ini hari ini yang harus kita tanamkan. Yang kedua, di dalam keluarga itu juga jangan sampai kita terbawa arus global dengan meninggalkan nilai-nilai kita. Saya menemukan seorang tokoh Minang di Jeddah, ketika kita pergi umroh. Ketika itu kita dapat informasi ada profesor yang mereka adalah orang Padang, sehingga di belakang namanya itu pakai Padang, Baden. Lalu kita datang ramai-ramai ke rumahnya. Nah, lalu ada teman yang berbicara dengan bahasa Arab, ada teman yang bicara dengan bahasa Inggris. Ternyata dia balas dengan bahasa Padang. Nah, bahasa Padang dia balas. Beliau ketika itu sudah berusia 80 tahun lebih. Nah, apa yang beliau sampaikan? Kenapa saya bisa berbahasa Padang? Karena di rumah ketika ayah dan ibu masih hidup, kami tidak boleh bahasa Arab. Kami tidak boleh bahasa Arab. Karena di luar rumah kami sudah pasti bahasa Arab. Karena di luar rumah tidak ada orang Padang. Kita di luar rumah pasti bergaul dengan anak-anak lingkungan itu dengan bahasa daerah itu. Tapi di rumah itu tidak boleh. Sehingga rasa sebagai orang Minang, rasa sebagai orang Padang itu tidak pernah hilang. Karena di dalam rumah kita selalu berkomunikasi, berdialog dengan bahasa ibu, bahasa Padang itu. Nah, ini sehingga kemanapun, sekalipun dia mungkin ke Amerika atau mungkin ke Eropa atau ke Australia, tapi sebagai orang Minangnya akan tetap dirasakannya karena komunikasi dan alat. Termasuk umpamanya kebiasaan-kebiasaan makanan, itu jangan sampai dihilangkan. Hari ini orang lebih bangga dengan makanan-makanan luar, makanan-makanan yang ke barat Allahu a'lam ya. Justru itu ini harus diberikan juga kepada anak-anak. Maka kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu akikah itu umpamanya kepada anak yang baru lahir itu dia diberi rasa. Ada madu apa dan segala macam. Karena ini akan mempengaruhi karakter dan kepribadian anak itu sendiri dan memperkenalkan bagaimana kekhasan-kekhasan daerah itu. Itu yang pertama untuk orang tua. Semaju apapun teknologi, sehebat apapun zaman, tapi kita tetap dengan diri kita sebagai orang Minang yang memiliki adab pesan syarat pesan Allah, dan itu ditanamkan terus di dalam keluarga, dan sebagai orang tua harus bisa menjadi tauladan.
Lalu yang kedua, untuk anak-anak muda, banggalah dengan diri kita. Jangan bangga dengan orang. Kenapa? Ketika kita bangga dengan milik orang, kita akan dicemoohkan orang. Karena itu bukan milik kita. Tapi dengan diri kita bangga, orang akan hormat. Orang akan salut. Artinya apa? Kita punya integritas. Kita punya semacam kebanggaan diri kita. Kita seperti orang Mentawai dengan budaya, dengan adat sikerenya. Ternyata kan dicari orang. Benar. Dicari orang. Atau orang di mana-mana pun itu akan dicari orang. Justru itu orang Minang, orang akan bangga juga. Orang akan salut dan hormat ketika anak-anak keponakan kita, generasi muda Minang itu tetap dia bangga dan cinta dengan budayanya itu. Sendiri. Justru itu sebagai seorang pemuda, sebagai seorang remaja, orang Minang, dia tetap mengenal dan mencintai Minang itu. Justru itu pelajari terus. Mempelajari adat Basani Sarak Basani Kitabullah atau mempelajari kultur dan budaya, kan tidak mesti hari ini kita harus pergi lagi berkumpul lalu bertemu dengan seorang tokoh adat. Hari ini kan dunia sudah sangat modern, ya, sangat maju. Teknologi sudah sangat maju. Kita bertanya kapan saja bisa kita dapatkan itu. Yang paling penting jangan sampai lupa dan melupakan adat dan budaya yang kita junjung. Terakhir mungkin ya, ketika kita kembangkan potensi budaya kita, kita tidak perlu takut. Seperti Bingkarung. Iya, Bingkarung itu kan dia punya racun, dia yang bisa mematikan. Tapi anehnya, ketika orang datang dia lari. Padahal dia punya senjata yang apa yang saya katakan, potensi yang dimiliki Ranah Minang itu luar biasa dahsyatnya. Luar biasa. Justru itu jangan takut. Jangan takut untuk mengeksplornya. Jangan takut untuk menampilkan, memperlihatkan, mencintai, melestarikan. Dan jangan takut pula orang akan menggeros. Karena apa yang ada di dasar itu tidak akan rusak. Enggak akan rusak memang dijaga kalau baik-baik. Kita yang menjaga. Benar. Kalau tidak kita, siapa lagi? Benar, ya. Mustahil orang lain bisa mencintai milik kita. Dan jangan kita bangga ketika mencintai milik orang lain. Kita akan ditertawakan oleh orang. Justru itu, kepada generasi muda, kepada adik-adik saya, kepada anak-anak saya, kepada keponakan saya, yang merupakan generasi penerus, ke depan, insya Allah, banggalah dengan Ranah Minang, dengan adat Basani Saraknya, orang akan segan dan hormat kepada Anda. Itu. Terima kasih banyak Buya, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Jadi memang itu yang mungkin terlupakan. Banggalah terhadap jati diri kita. Itulah orang akan hormat ke kita. Jangan kita bangga memakai jati diri yang bukan milik kita sendiri. Luar biasa Buya. Terima kasih sekali Buya, hari ini saya sudah mendapatkan banyak ilmu-ilmu. Semoga juga dapat diterima oleh banyak orang ilmu-ilmunya dan menjadi amal jairiyah pada Buya selalu. Amin ya Allah. Terima kasih Buya sekali lagi. Ya pemirsa, itulah diskusi kita bersama dengan Buya Maigus Nasir hari ini tentang adat Basani Sarak Basani Kitabullah. Semoga dapat dipetik hikmah-hikmah yang banyak sekali dari hasil diskusi kali ini. Saya Rukbiah Natasha selaku pembawa acara mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.